Shalom, selamat pagi para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin tanggal 27 April, bersama saya Pendeta Hindra dari GKJ Mergangsan. Adapun tema renungan pada pagi hari ini adalah teman dan saksi. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, bila mana pada kesempatan kali ini kami dipersatukan dalam suasana sukacita. Pada pagi hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami untuk menerima firman-Mu dan menghayatinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, dan hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara serta sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 5. Saya mengutipnya hanya di ayat yang pertama saja. Demikian firman-Nya, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak." Bapak, Ibu, serta sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kepada tema teman dan saksi. Kalau kita berbicara soal teman, tentu yang namanya hubungan pertemanan itu tidak ada yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada yang merasa lebih unggul ataupun merasa paling rendah. Tetapi berbicara soal teman itu berarti berbicara soal kesetaraan. Karena yang namanya pertemanan itu semua sama. Tidak kemudian membedakan kaya, miskin, ataupun pintar dan kurang pintar. Karena yang namanya pertemanan ya kembali lagi kepada kesetaraan. Nah, kenapa kemudian itu menjadi bagian hal yang penting? Karena kalau kita melihat dalam konteks sekarang, banyak loh orang-orang yang tidak menanamkan prinsip pertemanan. Apalagi ketika kita melihat orang-orang yang statusnya secara ekonomi jauh lebih kaya, punya jabatan, ataupun punya kekuasaan begitu, seringkali menganggap orang-orang yang ada di sekitarnya itu bukan teman, tetapi lebih menganggap orang-orang yang di sekitarnya itu kedudukan posisinya itu di bawah dirinya. Dan terkadang orang-orang yang merasa punya kedudukan, punya jabatan, punya kekayaan yang lebih, semena-mena terhadap orang yang kurang. Dan dalam konteks itu
biasanya orang yang mempunyai kekayaan lebih atau jabatan dan sebagainya, dia lebih berkuasa atas kehidupan orang lain. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita jumpai hal-hal yang kurang lebih seperti itu. Ketika kita melihat dalam konteks lingkungan sosial saja, orang yang merasa dirinya kaya atau punya jabatan, seringkali dia yang kemudian mengatur segala sesuatunya. Atau mungkin dalam kehidupan gereja, kita pun juga seringkali menjumpai hal seperti itu. Ketika ada orang yang kaya, yang bisa memberikan lebih kepada gereja, kemudian seakan-akan dia bisa mengatur semua orang yang ada di gereja. Bahkan parahnya juga ketika seseorang itu menjadi seorang majelis, terkadang dia kemudian mempunyai pemahaman menjadi seorang pemimpin, memiliki sebuah jabatan yang berhak juga untuk mengatur kehidupan jemaat. Padahal ketika kita melihat kembali bacaan Petrus, hal itu menurut Petrus malah justru tidak diindahkan. Karena Petrus pun menghayati prinsip pertemanan. Dan sebenarnya kalau kita mau membaca surat Petrus pasal 5, itu berbicara mengenai bagaimana penatua-penatua yang telah dipilih harus dapat menggembalakan kawanan domba Allah. Tapi catatannya adalah penatua-penatua yang dipilih itu harus menganggap bahwa kawanan domba Allah itu adalah teman mereka. Sehingga mereka tidak semena-mena, tidak seakan-akan mengatur kawanan domba tersebut. Makanya kemudian Petrus mengingatkan kepada para penatua pada saat itu bahwa kita semua adalah teman, kita semua adalah rekan, bahkan kita semua adalah sahabat yang harus bersama-sama, tidak menganggap satu lebih rendah dibanding yang lain. Karena dengan prinsip itu, maka hubungan sosial seseorang akan menjadi lebih baik. Nah, ditambah lagi, Petrus mengingatkan bahwa dia adalah saksi di mana Kristus itu juga menjadi kawan. Dan oleh karena itulah, ketika kita membangun pertemanan apapun konteksnya, maka disitulah kita juga dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi saksinya. Nah, oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini, ketika kita bersama-sama merenungkan embun pagi, kita diajak bersama, mari kita menanamkan prinsip pertemanan itu dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin meskipun kita itu lebih dari yang lain, tapi jangan menganggap kita itu lebih. Sehingga hubungan yang kita bangun dengan orang lain itu bisa menjadi lebih baik. Kita tidak seakan-akan dapat mengendalikan orang lain atau mengatur orang lain, tetapi bersama-sama berjalan untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, selamat menghayati firman Tuhan untuk dapat menjadi teman dan saksi, sehingga kita bisa berjuang bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita menyatukan hati dalam doa, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, bila mana pada kesempatan kali ini Engkau boleh berkenan mengingatkan kembali kepada kami untuk menanamkan prinsip pertemanan. Karena terkadang hal itu sangat perlu untuk kami lakukan, agar kita tidak merasa lebih dari orang lain, sehingga kita bisa membangun relasi yang baik, membangun hubungan yang harmonis, dan kita dapat mencapai tujuan bersama demi kebaikan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami mohon berkat-Mu, mohon penyertaan-Mu, biarlah cinta kasih Tuhan yang memampukan kami untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan untuk dapat menghayati firman itu, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh kami terima saat ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sahabat Kawan yang sejati dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian para sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati hari-hari kita dengan baik. Saya Pendeta Hindra dari GKJ Mergangsan mohon diri dan mohon maaf apabila ada hal-hal kata-kata yang kurang berkenan. Dan tetap ingat prinsip mengasihi orang hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.